Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah riwayat atau risalah berjudul Istimbat Hukum dalam Ahmadiyah, sebuah kajian yang diuraikan oleh Abdul Rojak. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh karena sahabat para muhaddats, para imam yang empat dan ulama fikih semuanya tercakup dalam ulil amri, maka sudah sewajarnya mereka harus ditaati. Tetapi apabila ada seseorang mempunyai dalil Al-Quran suci dan hadis Nabi, ia terang-terangan diizinkan berselisih paham dengan salah satu atau dengan semua. Dan oleh karena batu uji benarnya suatu hadis Nabi adalah Quran suci sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam mengizinkan kemerdekaan berpikir dengan syarat bahwa kemerdekaan berpikir itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang digariskan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi terang sekali bahwa umat Islam berhak untuk membuat undang-undang guna kepentingan umat itu sendiri. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi ialah tidak bertentangan dengan ajaran yang digariskan oleh Quran suci. Kesan yang dewasa ini melanda dunia Islam ialah bahwa walaupun dalam rangka keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan dunia selama 1000 tahun, orang tidak berhak mempunyai pendapat yang berlainan dengan 4 imam. Kesan semacam ini adalah keliru sama sekali. Hak untuk berlainan pendapat dengan siapapun selain Nabi suci Muhammad SAW adalah hak pembawaan dari seseorang muslim. Melenyapkan hak pembawaan semacam itu berarti membasmi hidupnya Islam itu sendiri. Dalam keadaan sekarang ini di mana keadaan telah berubah sama sekali dan dunia telah bergerak maju selama 1000 tahun, sedangkan umat Islam boleh jadi atau boleh dikata diam, tidak bergerak, stagnan, maka wajiblah bagi negara-negara Islam dan kaum muslimin untuk mengadakan ijtihad tentang keadaan yang tidak berubah itu dan mencari daya upaya untuk menyelamatkan duniawi mereka. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, sebenarnya penutupan pintu ijtihad dan kecenderungan untuk menindas kebebasan kemerdekaan berpikir yang dipegang teguh oleh dunia Islam sesudah 3 abad
ini dikecam oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan sabdanya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi kedua dan kemudian generasi ketiga. Sesudah itu akan datang umat yang di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Kitab Kanjul Umal fi Sunatil Aqwal wal Afwal wal Af'al, jilid 6 halaman 2068. Hadis ini lain lagi berbunyi, saya ulangi lagi, hadis lain lagi berbunyi, yang paling baik dari umat ini atau umat Islam ialah umat pertama dan terakhir. Di kalangan umat pertama terdapat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di kalangan umat terakhir terdapat Isa bin Maryam. Dan di antara dua umat ini terdapat umat yang mengikuti jalan serong. Mereka bukanlah golonganku, dan aku pun bukan dari golongan mereka. Kitab Kanjul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, jilid 6 halaman 2073. Yang dimaksud Isa bin Maryam ialah Al-Masih yang dijanjikan kepada kaum muslimin, yang di dalam hadis lain beliau terang-terangan disebut sebagai imamukum minkum, artinya seorang imam dari golongan kamu, yaitu golongan umat Islam. Riwayat Bukhari pasal 60 halamannya 49. Yang dimaksud 3 generasi di dalam hadis pertama ialah 3 abad. Abad pertama adalah abad para sahabat, oleh karena para sahabat telah meninggal pada akhir abad pertama sesudah Nabi suci Muhammad SAW, maka abad kedua adalah abad para tabi'in, dan abad ketiga adalah abad para taat ba'ut tabi'in. Memang dalam 3 abad pertama umat Islam menggunakan kemerdekaan berpikir sebebas-bebasnya. Bahkan murid langsung Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, dan Imam Abu Yusuf tidak segan-segan berselisih paham dengan guru besar mereka. Namun sesudah itu kekakuan umat Islam menjadi kebiasaan sehari-hari. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kecuali hanya sedikit. Oleh karena itu, saat tidak ada kemerdekaan berpikir, dikecam oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saat umat yang mengikuti jalan serong. Terdapat dalam kitab Islamologi halaman 97 sampai dengan halaman 99. Demikian risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan saya di dalam menyampaikan risalah ini.
Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.